Halo Shalom, kita ketemu lagi di channel Kerajaan Allah Gereja Rumah Doa. Siang hari ini saudara, ibu bapak saudara yang terkasih, kita akan membahas tentang mengatasi depresi. Hari-hari ini saudara, banyak orang mengalami depresi, mungkin karena sesuatu hal yang menyakitkan di masa lalunya, mungkin juga di keluarganya, mungkin juga di pertemanannya, sehingga membuat hari-hari ini banyak orang yang mengalami depresi. Depresi ini adalah sesuatu penyakit, saya katakan penyakit mental, di mana dia mengasihi diri sendiri, sehingga dia ketika ada orang yang menyakiti dia, sehingga dia merasa sedih, dan sedihnya itu berlarut-larut, sehingga membawa dampak di dalam kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi depresi. Ya, saya mau katakan, saudara, saya juga pernah mengalami sepertinya depresi, saudara, ya. Karena saya juga pernah mengalami di penjara selama 2 tahun, dan itu bukan untuk menjalani waktu 2 tahun, bukan gampang, tetapi saya mendapatkan sesuatu yang baru ketika saya datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini bagaimana cara mengatasi depresi? Yang pertama, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita rusak, kalau kita sakit, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, mari datang kepada Dia karena Dia sanggup. Yang kedua, saudara, bagaimana cara mengatasi depresi? Saya akan kasih ayat yang menguatkan saya waktu saya juga berada di dalam penjara selama 2 tahun, yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati, lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat yang terakhir inilah, saudara, yang membuat saya belajar datang kepada Tuhan, karena saya mau jiwa saya tenang di dalam menjalani hari-hari saya selama saya di lapas selama 2 tahun, saudara. Jadi hari ini, saudara, ya, apapun situasi dan keadaan kita, saya katakan banyak orang yang jiwanya yang tidak mengalami ketenangan, saudara. Mari belajar kepada Tuhan. Belajar apa, saudara? Belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, cara yang kedua untuk mengatasi depresi adalah kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Ya, hari ini, saudara, begitu banyak orang sibuk dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya, dengan pekerjaannya, dengan perkuliahannya, ya, sehingga tidak memberi waktu untuk Tuhan. Ya, saudara mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi tidak memberi waktu untuk Tuhan, itu salah, saudara. Kalau saudara mengatakan mengasihi seseorang, saudara harus memberi waktu bagi dia. Sama. Jika hari ini saudara mengatakan mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mari beri waktu untuk Tuhan. Ya, seperti Maria. Ya, perumpamaan Yesus Maria dengan Marta itu, ketika Maria dia sudah mencari yang terbaik. Dia tahu waktu itu, sehingga dia memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari ibu bapak saudara yang terkasih, ya, saya tahu mungkin hari ini hari-hari tidak baik. Mungkin saudara mengalami depresi di masa lalu, ya, karena sesuatu hal. Saya mau katakan itu adalah tipu daya iblis yang membuat saudara tidak bangkit. Oleh karena itu, mari ketika engkau mengetahui Tuhan mengasihimu, mari datang kepada Dia, belajar kepada Dia, belajar tentang firman Tuhan, sehingga oleh firman Tuhan itu membuat kita kuat. Bukankah firman Tuhan berkata, dasar dari segala sesuatu itu adalah iman? Mari, untuk hari-hari ini, saudara yang terkasih, kita kuatkan dasar kita, iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita kuat, sehingga kita tidak mengalami depresi. Dan kalaupun kita pernah mengalaminya, kita sudah terlepas,
sehingga kita bisa menguatkan orang-orang yang lain lagi yang mungkin saat ini mengalami depresi. Saya katakan depresi itu adalah tipu daya iblis. Sebab Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketenangan pikiran. Ya, mengapa orang depresi? Karena mungkin pikirannya kacau. Mengapa orang depresi? Mungkin karena dia disakiti orang lain sehingga dia tidak bisa mengampuni. Sehingga dia menyimpan di dalam hati sehingga berdampak secara psikologis di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sesuatu berita yang baik untuk kita semua, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita belajar firman Tuhan, iman kita dikuatkan, maka tipu daya iblis itu tidak berkuasa lagi atas kita, sehingga depresi tidak ada lagi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin, saudara. Dan ketika kita sudah dapat melalui itu, Tuhan mau supaya kita menguatkan orang lain juga. Saya percaya melalui channel tentang Kerajaan Allah ini, kita semua yang mendengarkannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, melalui channel ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mengalami depresi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, atau apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan mau supaya kami menjadi pemenang di dalam segalanya. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami. Dengan kami percaya kepadamu, dengan kami belajar firman-Mu, maka tipu daya iblis, depresi itu tidak ada lagi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami untuk kami menguatkan orang-orang yang mengalami depresi saat ini, sehingga mereka dibebaskan, sehingga mereka juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.